Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama Cici Stefani di Sekolah Minggu Bikids. Nah, hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita lagi ya. Pada hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan semangat. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan agar sekolah minggu kita pada hari ini Tuhan lancarkan. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu baik kepada kami sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu kembali pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, biarlah Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami semua dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Yo, siapa yang udah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Cici juga udah siap nih. Yuk kita mau gerak, kita memuji Tuhan dengan semangat. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau gerak, kita mau bilang bahwa masa depan kita itu sungguh ada loh di dalam Tuhan. Yuk kita mau nyanyi ya, kita mau memuji Tuhan. Ikutin gerakan Cici ya. Harus semangat ya adik-adik ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu, biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, hari ini kita bakal dengar cerita soal salah satu tokoh yang ada di Alkitab loh. Ayo, siapa yang bisa tebak siapa? Nah, sebelumnya kita mau nyanyiin satu lagu baru soal tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Anak-anak belajar ya. Kita nyanyiin ya, bareng-bareng ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah,
ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Nah, dari tokoh-tokoh yang kita nyanyiin tadi, ada yang udah bisa nebak belum siapa? Nah, Cici kasih tahu nih, hari ini kita bakal dengerin cerita soal Nabi Nuh. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu soal Nabi Nuh. Semangat ya! Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat, 8 orang selamat. berapa? 8 orang selamat. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu ya, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, seneng ya
hari ini anak-anak bisa sekolah minggu lagi. Nah, sebentar anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Siap ya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin saat kami mendengarkan firman Tuhan, boleh duduk diam, boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan juga tolong hamba yang membawakan firman Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini, amin. Nah anak-anak, hari ini firman Tuhan Ibu ambil dari Kejadian ya. Nah, cerita ini adalah cerita yang sangat bagus ya. Cerita yang benar-benar terjadi di dalam Alkitab ini. Nih, anak-anak mau dengar ya? Nih ceritanya. Wah, lihat anak-anak, itu ada bahtera yang sangat besar. Wah, bahtera siapa itu ya anak-anak? Coba anak-anak kita dengerin, ada bahtera siapa itu ya? Nih, waktu itu anak-anak, Allah melihat bahwa manusia itu banyak sekali berbuat dosa. Wah, berbuat dosa itu apa? Berbuat dosa itu adalah perbuatan yang Tuhan tidak suka. Wah, saat itu manusia banyak berbuat jahat, berbuat tidak baik. Wah, Tuhan sangat sedih melihat manusia melakukan itu ya anak-anak. Tuhan sangat menyesal. Karena apa? Karena sudah menciptakan manusia, tetapi manusia banyak berbuat salah, banyak berbuat jahat kepada Tuhan. Wah, Allah sangat sedih melihat semuanya itu. Kemudian Allah merencanakan untuk apa? Untuk membinasakan semua manusia, semua makhluk yang hidup. Nah, kemudian anak-anak, saat itu juga ada seorang bapak. Bapak ini adalah Bapak Nuh. Wah, kita lihat di Alkitab ya. Kita buka coba anak-anak di dalam Kejadian 6 ayat 9. Di situ dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wah, saat itu juga ada bapak yang baik, bapak yang hidupnya benar, bapak yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan ya. Karena itu menyenangkan hati Tuhan bapak itu. Kemudian Allah menceritakan rencananya kepada Bapak Nuh ini. Allah ingin untuk membinasakan manusia. Dia berkata kepada Nuh, Nuh, kau harus membuat sebuah bahtera. Kau harus membuatnya dari kayu yang paling bagus, kayu pilihan. Kemudian Nuh mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah ya, anak-anak. Karena Bapak Nuh ini seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Kemudian Bapak Nuh ini kemudian mencari kayu yang baik, yaitu kayu gofir anak-anak. Dia mulai membangun dan membuat bahtera itu. Dia membuat seperti apa yang Tuhan katakan. Ruangannya, terus lapisan luar dan dalamnya dilapis oleh getah ya anak-anak. Bahtera itu. Wah, bahtera itu sangat besar dan sangat bagus. Nah, pada saat Bapak Nuh membangun bahtera itu, wah, orang-orang di sekitar Bapak Nuh mentertawakan Bapak Nuh. Untuk apa membangun bahtera di tengah-tengah begini? Orang banyak yang mengejek, banyak yang menghina Bapak Nuh. Tetapi Bapak Nuh tetap membuat bahtera itu. Dan anak-anak tahu tidak, membuat bahtera itu waktunya tidak sebentar. Tapi setahun? Wah, tidak anak-anak. 2 tahun? Tidak juga. 5 tahun? Tidak juga anak-anak.
Tapi membuat bahtera itu hampir 100 tahun lebih. Wah, waktu yang lama sekali ya anak-anak. Waktu yang panjang sekali Nuh membangun bahtera itu. Tetapi Nuh melakukannya dengan baik. Dia membangun bahtera itu dengan bagus sekali. Dengan apa yang Tuhan katakan kepada Nuh, Nuh percis melakukannya apa yang Tuhan katakan untuk membuat bahtera itu. Nah, setelah bahtera itu selesai, kemudian Allah menyuruh untuk Nuh juga membawa masuk sepasang makhluk hidup, ya, membawa juga 7 pasang hewan dan burung yang Tuhan pilih untuk masuk ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan Nuh dan keluarganya. Nah, kemudian sesudah itu, setelah beres semua bahtera itu, Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk ke dalam bahtera dan dengan makhluk hidup yang Tuhan tentukan masuk semua. Wah, lihat, itu ada banyak sekali binatang yang masuk, ada burung, ada hewan yang merayap. Wah, semuanya masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan Nuh dan keluarganya. Setelah semuanya aman, masuk, dan Tuhan juga menyediakan setiap persediaan bahan makanan dan kebutuhan yang lainnya di dalam bahtera itu. Kemudian Allah yang menutup pintu bahtera itu. Wah, hebat ya Tuhan. Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu. Allah kita memang Allah yang luar biasa. Allah yang penuh dengan kuasa ya. Nah, anak-anak, tahu nggak anak-anak? Setelah bahtera itu tertutup, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan menurunkan hujan itu 40 hari 40 malam. Wah, 40 hari 40 malam itu lama anak-anak hujannya. Kalau 1 hari 2 hari aja hujan itu sudah bisa membuat banjir. Tapi ini 40 hari 40 malam hujan lebat tidak berhenti. Wah, anak-anak tahu air itu naik. Air itu menggenangi seluruh permukaan bumi. Dan anak-anak tahu semua makhluk hidup yang ada yang tidak masuk ke dalam bahtera itu semuanya binasa. Semuanya mati anak-anak. Wah, benar-benar ya. Karena mereka tidak mau bertobat. Mereka akhirnya binasa karena air bah itu. Tetapi Nuh dan keluarganya dan seluruh hewan yang masuk ke dalam bahtera itu selamat. Karena Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya. Begitu juga Tuhan mengasihi anak-anak dan ibu, mengasihi semua orang. Karena Tuhan juga pengen ibu, anak-anak dan semua orang untuk selamat ya. Seperti Bapak Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam bahtera. Nah anak-anak, setelah 40 hari 40 malam, kemudian Tuhan menghembuskan angin. Supaya apa? Supaya air itu surut. Karena air itu menggenangi bumi itu 150 hari ya. Nah setelah agak surut, kemudian Bapak Nuh ini melepaskan seekor burung gagak. Nah burung gagak ini terbang ke sana ke sini. Karena belum ada tempat buat kakinya berpijak ya, belum ada pohon. Kemudian tetapi burung gagak itu tidak kembali, dia tetap terbang ke sana ke sini sampai air bah itu kering. Setelah burung gagak itu tidak kembali, kemudian Nuh melemparkan lagi seekor burung merpati. Nah, burung merpati ini juga sama anak-anak. Dia terbang ke sana, terbang ke sini, tapi belum ada pohon untuk kakinya ya berpijak. Kemudian burung merpati itu kembali lagi ke bahtera Nuh. Nah, setelah kira-kira 7 hari kemudian, Nuh melepaskan kembali burung merpati. Nah, setelah Nuh melepaskan kembali 7 hari kemudian, burung merpati ini kembali. Dan tahu nggak anak-anak? Ada daun zaitun di paruhnya. Wah, Nuh sangat senang dan keluarganya. Karena apa anak-anak? Karena berarti air bah sudah surut, ya,
sudah kering air bahnya. Wah, Nuh dan keluarganya sangat senang. Kemudian Nuh dan keluarganya bersiap-siap untuk keluar dari bahtera itu. Wah, kemudian Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang ada di dalam bahtera itu untuk keluar dari bahtera. Wah, satu persatu mereka keluar. Nuh dan keluarganya, kemudian binatang dan hewan-hewan itu keluar semuanya. Wah, Nuh sangat gembira ya dengan keluarganya karena bisa keluar dari bahtera itu. Nah, anak-anak tahu nggak? Pada saat Nuh sudah keluar dari bahtera, apa yang diperbuat oleh Nuh? Nah, anak-anak, Nuh dan keluarga ini membangun sebuah mezbah. Wah, dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang telah menyertai Nuh selama di bahtera ya, menyertai melindungi Nuh dari bahaya air bah itu. Wah, Nuh mengucap syukur dan keluarganya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan juga sangat senang karena ucapan syukur Nuh itu, karena Nuh adalah yang tahu berterima kasih kepada Tuhan ya dengan keluarganya. Nah, anak-anak, Tuhan sangat mengasihi Nuh dan keluarganya. Kemudian Tuhan berkata kepada Bapak Nuh ini, "Aku tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk di muka bumi ini. Aku akan mengadakan perjanjian dan tanda kepada engkau, Bapak Nuh dan aku." Yaitu tandanya apa anak-anak? Yaitu sebuah pelangi. Nah, anak-anak tahu kan pelangi? Nah, pelangi itu adalah tanda Bapak Nuh dan Allah sendiri bahwa Allah tidak akan menurunkan air bah lagi. Kalau anak-anak biasanya kalau sesudah hujan suka lihat pelangi. Wah, itu anak-anak mengingatkan ya, kalau itu tanda bahwa Bapak Nuh dan Allah, bahwa Allah tidak akan menurunkan air bah lagi untuk muka bumi ini. Wah, anak-anak, Tuhan di situ Tuhan yang sangat baik ya. Baik untuk keluarga Bapak Nuh, baik juga untuk ibu, untuk anak-anak dan untuk semua orang. Allah yang ingin anak-anak, ibu dan semua orang untuk dapat selamat. Dan bagaimana buktinya kita bisa selamat? Yaitu Allah telah memberikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus ya, yang dia mati di kayu salib untuk menghapuskan setiap dosa-dosa ibu, anak-anak dan semua orang. Nah, barang siapa yang percaya kepada Yesus yang disalibkan itu, yang mati dan bangkit pada hari ketiga itu, maka kita diselamatkan anak-anak. Ya, anak-anak bisa untuk dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ibu percaya, anak-anak bisa percaya, dan semua orang juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah kasih Allah kepada ibu, kepada anak-anak dan kepada semua orang, yaitu memberikan seorang juru selamat untuk kita ya. Nah, kita sekarang akan membaca ya ayat hafalannya ya, di mana kita ambil di dalam Mazmur 100 ayat 3a. Nah, di sini dikatakan apa anak-anak? Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita ya. Apa katanya? Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan bagi dialah, dan kita adalah punya dia ya anak-anak. Tuhan yang menciptakan kita semua, Tuhan yang menciptakan manusia, hewan-hewan dan semuanya. Dan itu untuk apa? Kita diciptakan ya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, inilah cerita ibu saat ini ya, bahwa Allah telah menyelamatkan keluarga Nuh. Begitu juga Allah ingin menyelamatkan kita melalui juru selamat ya. Nah, anak-anak, sampai minggu depan ya. Nanti ceritanya kita sambung lagi, cerita apa minggu depan ya. Nah, sekarang anak-anak, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan telah memberikan seorang juru selamat bagi kami, agar kami dapat selamat saat kami percaya kepada juru selamat yang boleh menjadi Tuhan dan juru selamat di dalam hidup kami, yaitu Tuhan Yesus.
Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami terima di hari ini. Dan biarlah kami boleh dapat melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Bapak Nuh menjadi seorang Bapa yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak ya. Sampai minggu depan lagi ya, cerita apa lagi kita lihat ya. Nah.